Cipadang, senang bertemu kembali dengan kalian semua yang pastinya masih berada di rumah masing-masing ya. Sekarang kita akan mulai ibadah online kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Enjoy the service, guys! Yesus, Kau yang termanis
You are my Lord. You are my righteousness. You are my Lord. Halo IFJF TYC Padang, senang sekali hari ini saya bisa membagikan firman Tuhan buat teman-teman semua. Apa kabar semua di Padang? Salam dari kita semua yang ada di Jakarta. Senang sekali hari ini saya bisa mengambil waktu untuk sharing firman Tuhan buat teman-teman semua di waktu-waktu yang saya percaya kita semakin butuh Tuhan, di waktu-waktu yang kita semakin harus lebih dekat lagi sama Tuhan. So, sebelum kita mulai, saya ajak kita semua untuk sama-sama kita mulai di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat kesempatan pada hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, bicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami, dan kami mau mendengar suara-Mu secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Baik teman-teman semua, hari ini saya mau bicara mengenai apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya, terutama untuk teman-teman di IFJF TYC Padang gitu ya. Kita percaya bahwa kita mau mendengar suara Tuhan dan Tuhan masih terus berbicara di dalam setiap masa di dalam kehidupan kita. Tahun ini gereja kita mengambil sebuah tema yang begitu dahsyat dan luar biasa. 2020 Greater Blessing. Kira-kira teman-teman waktu mulai Greater Blessing apa yang ada di pikiran teman-teman? Ketika saya mau mulai Greater Blessing, saya merasa bahwa tahun ini Tuhan pasti akan memberkati saya dengan berlimpah-limpah. Tahun ini kayaknya terobosan yang selama ini saya butuhkan Tuhan akan kasih. Tahun ini kayaknya segala sesuatu yang saya impikan selama ini Tuhan pasti akan kasih berlimpah-limpah, bahkan lebih daripada apa yang pernah saya bayangin. Saya begitu excited ketika mulai awal tahun ini, ketika kita di tahun baru gitu ya, dibagikan ayat tahun baru. Wah, saya excited, pengen apa sih yang Tuhan mau bicara kepada saya di tahun 2020 ini. Ada lembar impian yang kita isi gitu ya. Kita berharap, kita berdoa, kita bermimpi, kita berserah kepada Tuhan supaya tahun ini Tuhan boleh memberkati dengan luar biasa. Tapi ketika kita menjalani tahun ini, rasanya kok berasa berat gitu ya. Dari sejak awal tahun sampai sekarang, gak cuma keadaan kehidupan pribadi kita, bahkan bangsa kita, bahkan keluarga kita, bahkan seluruh dunia gitu ya. Kayaknya ada problem demi problem demi problem, ada masalah demi masalah demi masalah yang datang bertubi-tubi, yang mungkin kena efeknya di dalam kehidupan kita. Mungkin ada beberapa daripada kita yang mengalami hal-hal yang berat karena pandemi yang sedang kita alami ini. Mungkin ada beberapa teman-teman kita atau saudara kita bahkan yang mungkin kehilangan pekerjaan. Mungkin ada anggota keluarga kita atau orang yang kita kenal, bahkan mereka harus kehilangan anggota keluarganya mungkin gara-gara pandemi ini. Ada begitu banyak hal yang kadang-kadang kita nggak ngerti, yang membuat kita bertanya gitu ya. Kadang-kadang saya juga nanya, Tuhan bener nggak ini Greater Blessing tahun ini gitu ya. Tuhan, apa sih yang Tuhan mau kerjakan tahun ini buat saya secara pribadi, buat gereja Tuhan, buat kita semua. Dan ketika saya berdoa, saya belajar banyak gitu ya. Tuhan menunjukkan begitu banyak hal yang membuat saya mengubah pola pikir saya, yang membuat saya nggak lagi mikirin tentang hal-hal itu semua, tapi membuat saya belajar sesuatu yang begitu luar biasa. Nah, hari ini saya mau bagikan kepada teman-teman semua. Ada 3 hal yang ketika kita melewati masa-masa yang berat, ketika kita melewati masa-masa yang susah, saya mau kita datang kepada firman Tuhan ini. Kita mau sama-sama belajar dalam firman Tuhan ini, dan kita mau lihat sama-sama apa sih yang Tuhan mau bicarakan untuk kehidupan Anda, kehidupan kalian semua, dan kehidupan saya secara pribadi. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama ya. Ketika kita memulai tahun ini, gereja Tuhan sudah memberikan kita sebuah firman Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, dari kitab Yakobus, dari pasal yang pertama gitu ya. Ayat yang kedua dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Baru mulai ayat pertama nih ya, kalimatnya sudah berbahagialah. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Teman-teman, saya percaya bahwa ayat ini nggak sembarang ayat untuk kita boleh pelajari di dalam tahun ini. Saya pikir ayat ini akan memberikan kita fondasi yang begitu kuat untuk kita boleh menjalani tahun ini.
Teman-teman, kita diingatkan melalui kitab Yakobus ini bahwa firman Tuhan mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat berikutnya berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Begitu luar biasa, dari sebuah pencobaan hingga menjadi sesuatu yang utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tapi untuk menjadi yang utuh dan tidak kekurangan suatu apapun ini harus dimulai dari pencobaan. Nah, ini sesuatu yang begitu luar biasa yang saya mau kita semua untuk belajar sama-sama, teman-teman. Bahwa di dalam setiap masa yang kita lalui, memang ada masa-masa ketika kita harus menghadapi pencobaan. Sesuatu yang berat, sesuatu yang gak enak, sesuatu yang apa ya? Mungkin teman-teman di sini coba tanya sebelahnya gitu ya, kalau kalian nonton sama temen kalian gitu, ada nggak yang suka dicobain gitu ya? Kita semua mungkin nggak suka dicobain. Kamu mau nggak dicobain? Saya nggak mau dicobain gitu ya. Kayaknya sesuatu yang nggak enak gitu. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita berbahagialah. Teman-teman, ketika saya merenungkan tentang firman Tuhan ini, saya belajar banyak gitu ya. Tuhan mengingatkan saya terhadap sesuatu yang mungkin kita jarang pikirin. Bahwa pernahkah kita melihat rencana Tuhan di balik hal-hal yang gak enak yang kita alami? Pernahkah kita fokus kita tidak lagi kita arahkan kepada masalah kita, tapi kita arahkan kepada rencana Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita? Pernahkah ketika kita mengalami pencobaan, kita tidak lagi bicara, aduh ini gak enak, aduh ini berat, aduh ini gak asik, aduh ini tidak menyenangkan, tapi kita bicara tentang, Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan melalui pencobaan ini? Melalui keadaan ini, apa sih yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan saya? Apa sih yang saya harus belajar? Teman-teman, ini sesuatu yang saya belajar dengan begitu luar biasa. Alihkan pandangan kita bukan kepada pencobaan, tetapi kepada rencana Tuhan di balik pencobaan. Arahkan pandangan kita kepada rencananya di balik setiap masalah yang sedang kita alami. Mungkin hari-hari ini kita ngalami hal-hal yang gak enak. Mungkin ada beberapa daripada teman-teman yang gak suka di rumah. Aduh, gak betah di rumah. Mungkin ada yang harus kuliah, harus sekolah dari rumah gitu ya, gak enak. Ada yang harus wisudanya juga online gitu ya misalnya. Atau mungkin apapun juga yang terjadi di dalam kehidupan teman-teman semua, mungkin kita ngerasa gak enak. Tapi hari ini saya mau ajak, yuk stop untuk ngelihat yang gak enak itu. Belajar untuk mulai ngelihat apa sih rencana Tuhan di balik yang gak enak ini. Apa sih yang Tuhan mau kerjakan di balik yang gak enak ini? Apa sih yang Tuhan persiapkan buat kita di balik segala sesuatu yang gak enak ini? Karena teman-teman, firman Tuhan jelas mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh di dalam pencobaan. Kenapa? Karena secara singkat tadi dikatakan pencobaan ini akan membawa kita menjadi sesuatu yang utuh, sempurna, dan tidak kekurangan suatu apapun. Pencobaan yang kita lihat gak enak ini ternyata Tuhan persiapkan untuk membawa kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, hari ini saya nggak mau mengajak kita untuk nggak ngelihat hanya pencobaannya ini aja. Tapi kita mau ngelihat Tuhan mau bawa saya kemana sih? Tuhan mau saya belajar apa? Melalui hal ini apa yang harus saya pelajari? Apa yang harus saya ubah? Apa yang harus saya pikirin Tuhan? Kita jadi punya banyak waktu hari-hari ini gitu ya. Ada momen-momen ketika kita mulai diingatkan, ayo bangun kembali waktu-waktu kamu sama Tuhan. Kamu punya banyak waktu free. Dulu alasannya sibuk misalnya. Sekarang banyak waktu kosong. Apakah kita kembali diingetin nggak? Untuk kita kembali membangun hubungan kita sama Tuhan. Hubungan kita sama keluarga. Mungkin seringkali kita punya keluarga yang sibuk gitu ya. Yang wah makan bareng aja nggak bisa. Karena keluarga ini sibuk, sana sibuk gitu ya. Tapi sekarang kita jadi punya waktu untuk bangun waktu bersama-sama dengan keluarga. Mungkin ada hal-hal indah yang kita selama ini nggak lihat. Karena kita terlalu fokus kepada masalah yang begitu berat. Nah, hari ini teman-teman saya mau mengajak kita, yuk. Ketika engkau mengalami pencobaan, ketika engkau mengalami masa-masa yang gak enak saat-saat ini, ketika engkau mengalami hal-hal yang mungkin gak pernah kamu bayangin sebelumnya, hari ini saya ajak teman-teman untuk, yuk, jangan fokus kepada apa yang sedang kamu hadapi. Tapi fokus bahwa di balik itu semua, ada Tuhan yang pegang kendali. Ada Tuhan yang pegang kendali atas hidup kamu. Ada Tuhan yang akan memegang kamu dan tidak akan membiarkan kamu jatuh sampai tergeletak. Ada Tuhan yang akan selalu mengangkat kamu tepat pada waktunya. Yuk kita lihat di balik semua ini. Dan kita mau belajar. Kita mau mengatakan sama Tuhan, Tuhan aku mau belajar. Aku mau melihat rencanamu di balik semua ini. Dan saya percaya ketika kita mulai mengalihkan fokus kita, kita melihat pencobaan ini bukan sebagai sesuatu yang menakutkan.
kita akan melihat rencana Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Pola pikir kita akan mulai berubah. Kita nggak lagi mengeluh, kita nggak lagi menderita, kita nggak lagi bersungut-sungut. Kita akan mulai punya pengharapan yang baru. Kita mulai melihat Tuhan, oke, ada sesuatu yang luar biasa Tuhan siapin di depan sana. Dan saya percaya itu akan membuat hidup kita berubah dengan begitu luar biasanya. Dan kita akan menjadi berkat bahkan bagi orang-orang sekeliling kita. Kita bisa membagikan sukacita yang baru. Kita bisa membagikan pengharapan yang baru. Orang-orang lain mungkin susah, sedih, sengsara gitu ya. Kita bisa mengatakan sama mereka, tenang aja. Jalan akhirnya akan jauh lebih baik. Dan saya pikir ini yang kita sebagai anak-anak muda kita perlu punya gitu ya. The Spirit, roh daripada Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, yang membawa kita untuk punya pengharapan. Kita nggak ngelihat masalah sebagai hanya masalah yang mematikan dan jalan buntu. Tapi kita melihat itu menjadi pengharapan. Bahwa Tuhan memproses kita untuk membawa kita menjadi seseorang yang lebih sempurna, yang utuh, dan yang tidak kekurangan apapun. Dan yang kedua teman-teman, saya melihat ada di dalam satu tokoh di dalam Alkitab gitu ya, seorang pemimpin pujian gitu, seorang yang suka menyembah Tuhan. Saya percaya kalau kita seorang di gereja gitu ya, kita ngelihat seorang penyembah Tuhan, kayaknya orangnya hatinya deket banget sama Tuhan gitu ya. Orangnya kayaknya waduh, ini orang sudah sama Tuhan kayaknya sahabat baik lah gitu ya. Kayaknya dia ngerti banget siapa Tuhan, karena setiap kali dia nyembah kayaknya kita dibawa kepada hadirat Tuhan. Seorang worship leader, seorang pemimpin pujian, kayaknya adalah orang yang ngerti Tuhan mau kemana, yang ngerti isi hatinya Tuhan gitu ya. Seorang penyembah Tuhan adalah orang yang dekat hatinya sama Tuhan. Daud adalah seorang penyembah Tuhan, dan Tuhan mengatakan dia orang yang berkenan gitu ya di hadapan Tuhan, yang melekat hatinya sama Tuhan. Ya, ini ada seorang penyembah Tuhan juga bernama Asaf di dalam kitab Mazmur. Tapi dalam kitab Mazmur ini menceritakan bahwa Asaf sedang ngalamin masalah. Dia lagi ngalamin masalah yang begitu berat. Dia menulis di dalam Mazmur ini begitu berat keadaannya. Dikatakan aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Mazmur 77 mulai dari ayat yang kedua hingga seterusnya. Dikatakan dengan nyaring kepada Allah supaya ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, semakin lemah lesulah semangatku. Begitu berat masalah yang dihadapi oleh si Asaf ini. Bahkan dia mengatakan di ayat 8, untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak bermurah hati lagi. Dia bahkan sudah putus asa gitu ya. Keadaan yang begitu berat, begitu lama dihadapi. Terus kemudian dia tanya, Tuhan sekarang udah gak baik lagi ya? Udah habis nih kebaikannya Tuhan. Dia begitu sedih, begitu kecewa, dia begitu Ayat 9 dikatakan, sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan, atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Seorang yang begitu dekat sama Tuhan, seorang yang biasa memimpin mungkin pujian buat banyak orang, membawa orang untuk semakin dekat sama Tuhan. Pada suatu saat ketika dia mengalami masalah, dia nggak tahu harus gimana. Dia ngalamin masalah yang begitu berat. Bahkan dia sampai mempertanyakan, Tuhan, sudah habiskah kasih setianya Tuhan? Tuhan udah nggak mau nolong aku lagi ya? Tuhan, keadaanku udah nggak tertolong ya? Tuhan marah ya sama aku? Tuhan nggak bisa ngampuni aku ya? Dosaku terlalu besar ya Tuhan, sehingga aku harus ngalamin ini semua. Kesalahanku begitu besar ya? Wow, begitu berat hal yang dia alami, begitu berat hal yang dia jalani. Teman-teman, bahkan tadi dikatakan gitu ya, di ayat yang keempat dikatakan, apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, semakin lemah lesulah semangatku. Pernah nggak teman-teman ngadepin hal seperti ini? Ketika kalian berdoa terhadap suatu masalah gitu ya, dan jawaban itu nggak kunjung datang. Jawaban itu nggak pernah ada. Ditunggu, dan nggak ada jawabannya. Kayaknya seakan-akan Tuhan nggak mau nolong gitu. Sampai kemudian kita nanya, Tuhan udah nggak mau nolong lagi ya? Masalah yang ini Tuhan nggak mau tolong ya? Saya nggak tahu teman-teman pernah ngalami. Saya pernah ngalami. Saya sempat nanya sama Tuhan, Tuhan, saya tahu sih Tuhan baik. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu hanya dengan 1 detik gitu istilahnya, dengan mujizat. Tapi saya ragu, Tuhan mau nolong saya nggak ya? Jangan-jangan karena dosa yang terlalu banyak, karena pelanggaran yang saya lakukan, karena kekecewaan yang saya lakukan, Tuhan kecewa sama saya. Kayaknya Tuhan udah gak mau nolong lagi deh. Ada pertanyaan yang keluar di dalam hati saya, yang kemudian saya mempertanyakan, Tuhan,
masih mau nggak sih Tuhan tolong saya? Tuhan masih baik nggak sih buat saya? Ini seorang pemimpin pujian, dia punya perasaan yang sama seperti itu. Dia mempertanyakan. Mungkin teman-teman sekarang mungkin ada juga yang mempertanyakan, Tuhan kok ini begini terus, sudah bertahun-tahun begini, tambah sekarang ada begini lagi, wah tambah parah lagi Tuhan. Apa yang terjadi? Memang Tuhan udah nggak mau nolong ya? Emang yang ini tidak tertolong lagi ya? Memang yang ini sudah sulit ya untuk ada terobosan. Dan kemudian kita merasa bahwa ya sudahlah, kayaknya Tuhan nggak mau nolong. Dan begitu kita ingat Tuhan, wah kita langsung sedih, kita kecewa. Begitu orang mengatakan kamu berdoa, kita langsung ya doa lagi, gue udah doa tahunan, nggak ada yang berubah. Gue sudah merenung, gue sudah baca firman Tuhan, masih nggak ada kejadian apa-apa. Jadi setiap kali kita ingat Tuhan, bukannya kita suka cita, kita malah jadi semakin sedih. Karena kita sudah merasa kecewa. Tapi teman-teman, ada sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh Asaf ini dalam ayat-ayat yang berikutnya. Dikatakan mulai ayat 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau yang telah menyatukan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Teman-teman, ketika Asaf ngalamin masalah yang begitu berat, ketika dia sudah berharap kepada Tuhan dan dia nggak ngelihat jalan keluar, apa yang dia lakukan? Dia bukan menyerah. Dia bukan mengutuki Tuhan. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan emang udah nggak sayang ya, bahasanya gitu ya. Tuhan emang udah nggak sayang ya sama gue. Tapi yang dia lakukan bukan dia lari meninggalkan Tuhan. Tapi apa yang dia lakukan? Ini yang begitu luar biasa. Ketika dia di dalam masalah, yang dia lakukan adalah, aku mau mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Dan aku mau memuji dan memuliakan dia. Teman-teman, mungkin kadang-kadang di dalam kehidupan kita lagi nggak ngerasa kebaikan Tuhan dalam masa saat kita sekarang ini. Kita nggak bisa ngelihat kebaikan Tuhan ketika masalah demi masalah datang. Kayaknya masalahnya begitu besar, Tuhannya ketutup gitu. Tapi apa yang Asaf lakukan? Asaf bilang, aku mau mengingat pekerjaanmu yang dulu. Dari sejak zaman purbakala aku mau ingat. Sampai sekarang apa yang Tuhan kerjakan, aku mau ingat, aku mau mengingat itu dan aku mau memuliakan dia. Teman-teman, kalau ketika kita saat ini lagi ngadepin problem, ketika kita ngadepin masalah, yuk kita mau belajar dari Asaf. Kita nggak mau ngelihat apa yang terjadi hari ini. Oke, hari ini mungkin kita ngadepin masalah. Mungkin hari ini kita lagi mau belajar seperti yang tadi saya katakan, itu melihat rencana Tuhan di balik semua ini. Mungkin kita belum mampu, mungkin kita masih belajar untuk melakukan itu. Tapi ada satu hal lagi yang kita bisa lakukan, yaitu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang sudah pernah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Seringkali dalam kehidupan kita ketika kita terima kasih karunia Tuhan, kita take it for granted gitu ya. Kita ya udah, memang Tuhan baik dan kita udah lupa gitu aja. 10 kebaikan Tuhan akan hilang begitu kita ngadepin satu hal yang gak enak. Tapi Asaf mengerti betul bahwa apa yang terjadi hari ini itu tidak menunjukkan bahwa Tuhan tidak sayang sama dia. Kenapa? Karena dia sudah melihat kasih setia Tuhan di dalam 10 hal yang pernah terjadi dalam kehidupannya sebelumnya. Asaf mengerti betul siapa Tuhannya. Asaf kenal betul bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dan hari ini saya mau mengajak kita semua juga untuk belajar sama-sama. Yuk, ketika kita mungkin ngadepin masalah dan kita nggak tahu gimana caranya untuk bersyukur, gimana caranya untuk melihat positifnya dari semua yang negatif ini, jangan lihat yang sekarang. Lihat masa lalu, lihat bagaimana Tuhan sudah membawa kita sampai ke titik ini. Lihat bagaimana kasih setia Tuhan yang sudah pernah terjadi. Lihat apa yang mengubahkan hidupmu sampai kamu mau mengasihi dirimu untuk ada di IFGF TYC, untuk memuji Tuhan, untuk beribadah, untuk melayani, bahkan untuk memimpin mungkin di IFGF TYC. Apa yang Tuhan sudah kerjakan, dan bagaimana mujizat Tuhan, bagaimana kasih setia Tuhan gak pernah habis di dalam setiap langkah di dalam kehidupan kita. Ingat itu semua. Kita belajar sama-sama dari Asaf. Dia lihat di masa lalunya, dia lihat semua kebaikan Tuhan, dan dia memutuskan untuk, aku mau memuji Tuhan, aku mau memuliakan Tuhan, aku tetap mau menyembah Tuhan, aku tetap mau bersorak bagi Tuhan. Luar biasa. Seseorang yang lagi ngalamin masalah yang begitu berat, ingat tadi teman-teman saya katakan, yang sampai ketika dia mengingat Tuhan pun dia jadi sedih. Masalahnya seberat itu, tapi dia memutuskan, aku tetap mau memuji Tuhan. Wow. Saya berdoa untuk kita boleh jadi anak-anak muda, generasi muda, AFGF TYC yang seperti itu. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini,
Kita bukan memutuskan untuk mengutuki, untuk mengeluh, untuk bersungut-sungut. Tapi kita mau memutuskan untuk aku mau memuji Tuhan. Kalau aku nggak menemukan alasan untuk memuji Tuhan karena keadaanku yang sekarang, aku akan memuji Tuhan karena keadaan yang Tuhan sudah pernah lakukan sebelumnya. Karena mujizat yang Tuhan sudah pernah kerjakan dalam kehidupanku sebelumnya. Tapi my decision, keputusanku adalah aku mau memuji Tuhan, aku mau memuliakan Tuhan, aku mau menyembah Dia, aku mau mempersuarakan kebaikan Tuhan dalam hidupku. Teman-teman, kalau ini kita lakukan, wow, hidup kita akan berubah 180 derajat. Kita nggak lagi punya semangat yang patah, tapi kita punya semangat yang baru. Kita nggak lagi fokus kepada sebuah masalah, tapi kita fokus kepada kesetiaan Tuhan, kita fokus kepada kebaikan Tuhan. Dan wow, hidup saya diubahkan dengan ini. Saya percaya hidup ini juga akan mengubahkan kehidupan teman-teman semua. Saya percaya ketika kita melakukan ini, hidup kita akan diubahkan. Kita nggak jadi lagi orang yang takut akan masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita bisa make decision. Aku mau lihat rencana Tuhan. Dan aku mau hidupku diubahkan dan aku mau memuliakan Tuhan. Wow, begitu luar biasa. Saya berdoa teman-teman kita bisa belajar daripada Asaf ini sama-sama. Yuk kita sama-sama mulai hari ini. Kita muliakan Tuhan, kita sembah Tuhan, kita puji Dia karena apa yang Tuhan sudah pernah kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena mujizatnya sejak zaman purbakala, sejak zaman mungkin orang tua kita, sejak zaman kita waktu masih kecil mungkin, sampai saat ini Tuhan masih setia. Dan saya percaya Tuhan masih akan setia sampai kepada masa yang akan datang. Dan yang ketiga teman-teman, tadi yang pertama kita sudah belajar sama-sama. Yuk, ketika kita ngadepin masalah, kita lihat di balik masalah itu, kita lihat rencana Tuhan di balik masalah itu. Yang kedua, ketika kita sedang ngadepin masalah yang begitu berat, putuskan untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan dan muliakan Dia. Yang ketiga, saya mau mengajak kita untuk belajar sama-sama memperkatakan iman. Teman-teman, seringkali kalau kita lagi cerita tentang masalah, ada orang datang ke kita gitu dan kemudian dia bilang, wah, berat banget nih masalah gue. Duit gue di ATM tinggal 15.000 gitu misalnya. Seringkali apa yang terjadi teman-teman? Seringkali yang terjadi adalah orang akan nimpalin, masih bagus lu 15.000, gue tinggal 5.000 gitu misalnya. Terus kemudian setelah itu akan ada orang lagi yang nongol, oh jangankan 5.000, gue udah minus nih, dipotong biaya admin gitu misalnya. Ya kan, ada kadang-kadang ketika kita lagi ngadepin masalah, ketika kita ada seseorang yang mengeluh, mulut kita ini terbawa untuk pengennya ngomongin masalah juga. Pengennya kita ini membanding-bandingkan masalah siapa yang lebih berat gitu, kurang lebih. Masalah siapa yang lebih nggak enak gitu. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama ya teman-teman, belajar untuk kita memperkatakan sesuatu yang baik, untuk kita memperkatakan hal-hal yang baik gitu ya. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Teman-teman, ketika kita bicara juga belajar di dalam tema kita gitu ya, bagaimana faith speaks. Iman itu akan terpancar dari perkataan kita. Iman itu akan terpancar dari apa yang kita bicarakan. Saya mengajak kita untuk ketika kita lagi ngadepin masalah, yuk kita mengimani itu tadi semua. Kita mengimani bahwa ada rencana Tuhan di balik setiap masalah ini, bahwa Tuhan baik dari sejak masa lalu dan kita mau memuji-muji Tuhan. Dan biarlah itu terpancar melalui perkataan kita. Saya tahu semua orang punya masalah. Saya tahu Anda punya masalah. Saya tahu teman kalian punya masalah. Saya tahu keluarga kalian punya masalah. Tapi dengan memperkatakan masalah itu, kita nggak jadi berkat buat siapa-siapa. Dengan memperkatakan masalah itu, dengan saingan siapa yang punya masalah lebih besar, kita membuat orang semakin depresi, bukan semakin berpengharapan. Tapi saya mau mengajak kita, yuk kita mulai belajar untuk kita boleh memperkatakan iman kita juga. Untuk kita boleh memakai kesaksian kita untuk menguatkan orang-orang lain. Saya mau mengajak kita untuk nggak lagi ngomong, gue lebih menderita. Tapi kita bisa mengatakan sama teman kita, tenang aja, gue tahu apa yang lu rasain. Tapi gue tahu di balik semua ini ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya mau mengajak kita sebagai anak-anak muda, kita menjadi generasi muda yang memperkatakan iman. Kita bahkan menguatkan keluarga kita. Mungkin ada keluarga kita yang sedang ngadepin masalah. Mungkin ada anggota keluarga kita yang mungkin di PHK mungkin ada anggota keluarga kita yang sedang menderita. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sedang ngalamin hal-hal yang kita nggak pernah bisa mengerti. Saya mau ngajak kita jadi generasi muda IGFTYC yang bisa memperkatakan iman buat orang-orang sekeliling kita. Katakan bahwa Tuhan Yesus ada dalam setiap kehidupan kita. Gue tahu apa yang lu adepin. Gue tahu apa yang lu ngalamin karena gue juga ngalamin.
Tapi gue tahu di balik semua ini ada rencana Tuhan. Tapi aku tahu rencana Tuhan juga ada di dalam hidupmu. Saya mengajak kita untuk yuk kita mulai belajar untuk kita boleh memperkatakan iman buat orang-orang sekeliling kita. Keadaan yang gak enak tidak membuat kita gak bisa jadi berkat. Keadaan gak enak justru harus membuat kita bisa jadi berkat. Karena sudah terlalu banyak orang yang ngomong negatif. Sudah terlalu banyak ketika kita baca koran, orang akan ngomong yang jelek, orang ngomong yang ini, yang itu. Semua beritanya bad news belakangan ini deh. Semua berita gak ada yang bagus. Tapi kita sebagai generasi muda justru kita menjadi generasi yang membawa good news buat orang-orang sekeliling kita. Jadilah generasi muda yang bisa memperkatakan iman kita. Orang yang membawa penghiburan, orang yang membawa pengharapan. Sehingga orang yang sedang ngadepin masalah, mereka gak lagi ditambah dengan bad news, tapi mereka ditambah dengan good news. Oh, ada Tuhan, boleh saya doain gak? Mungkin saya gak bisa nolong, mungkin saya gak punya duit buat nolong, mungkin saya gak bisa ngelakuin apa-apa, saya mau doain. Boleh kuatin gak? Ayo, jangan lemah. Yuk kita maju sama-sama yuk. Gua tahu berat, saya tahu ini gak enak. Yuk kita sama-sama maju, yuk kita saling mengingatkan, yuk kita berjuang bareng-bareng ya. Sehingga kita bisa menjadi generasi muda yang memperkatakan iman. Teman-teman, ketika kita mempunyai 3 hal ini, ketika kita melakukan 3 hal ini, mau masalah seperti apapun, mau krisis seperti apapun, mau problem segede apapun, saya percaya kita bukan semakin lemah, tapi justru kita semakin kuat. Justru kita menjadi semakin lebih luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita ngadepin masalah, kita nggak lagi ngelihat masalah itu, tapi kita ngelihat rencana Tuhan di balik masalah itu. Kita ngelihat apa yang orang lain nggak lihat. That's faith. Itu iman. Melihat apa yang orang lain nggak lihat. Kita melihat rencana Tuhan di balik semua permasalahan itu. Yang kedua, tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk memuji Tuhan. Bahkan masalah yang terjadi saat ini nggak bisa menghentikan kita untuk memuliakan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, saya sekarang sudah 38 tahun gitu ya. Saya percaya kebaikan Tuhan 30 tahun yang lalu, 36 tahun yang lalu, Tuhan masih baik. Tuhan sangat baik sama saya. Mungkin sekarang saya ada problem. Mungkin tahun ini mungkin saya ngadepin masalah yang gak enak. Tapi selama 37 tahun sebelumnya, Tuhan udah begitu baik dalam kehidupan saya. Saya mau memuji Tuhan karena Tuhan sudah baik dalam 37 tahun sebelumnya. Dan selain itu, yuk kita menjadi orang-orang yang memperkatakan iman. Saya berdoa generasi IFGF Tiwasi jadi generasi yang beda. Generasi yang ketika ada masalah, mereka tampil paling depan. Dan mereka punya iman yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Mereka jadi berkat, mereka memperkatakan iman. Dan mereka justru membangun orang-orang sekelilingnya. Sehingga orang bisa ngelihat sesuatu yang beda. Kenapa anak-anak muda ini kok lagi ada masalah mereka tetap positif ya? Bukan karena kita nggak ada masalah. Kita ada masalah. Saya tahu kita semua ada masalah ini. Masalah ini tidak bisa apa ya? Hampir semua terkena lah dalam masalah ini. Tidak ada yang terluput daripada masalah ini. Tapi ada banyak cara untuk ngadepin masalah ini. Dan saya berdoa cara yang kita ambil adalah cara di mana kita boleh tetap memperkatakan iman. Kita membawa good news kepada orang-orang sekeliling kita. Kita membawa penghiburan. Dan kita bisa menjadi berkat buat mereka semua. So, saya berdoa supaya hal ini bisa memberkati teman-teman semua. Saya percaya dari firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Nggak cuma menguatkan, tapi memberikan pengharapan. Dan menumbuhkan iman yang baru. Dan membawa kehidupan kita menjadi berbeda. Saya ajak kita semua untuk berdoa sama-sama. Kita mau tutup firman Tuhan pada saat ini. Dan kita juga akan tutup di dalam doa berkat bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan. Kami tahu apa yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, Engkau tetap Tuhan atas hidup kami. Engkau yang pegang kendali atas hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami ada di tangan-Mu. Segala sesuatu apa yang kami lakukan, kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Keluarga kami secara pribadi Tuhan, orang-orang sekeliling kami percaya Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Engkau yang tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Engkau yang memimpin setiap kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau yang menjagai kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, perlindungan-Mu sempurna atas hidup kami. Tuhan, kami berdoa buat IFGF TYC Tuhan. Engkau berkati setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Mulai dari jemaat, volunteers Tuhan, leaders Tuhan. Tuhan, Kau jadikan kami generasi yang melihat Engkau di balik masalah Tuhan. Kau menjadikan kami generasi yang tetap memuji, memuliakan-Mu Tuhan di dalam segala keadaan Tuhan. Dan Kau menjadikan kami generasi yang memperkatakan iman, menjadi berkat, menjadi good news buat orang-orang sekeliling kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ini boleh Kau tumbuhkan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya masa depan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat ibadah pada malam hari ini, pada hari ini ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, supaya terus penyertaan-Mu sempurna
atas setiap kehidupan kami. Mari anak-anak muda dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-berkat yang terbaik yang dari surga. Diberkatilah studimu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan. Dan kiranya Tuhan membuat apapun yang kau kerjakan menjadi berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai engkau sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. God bless you. Sampai ketemu next time. Saya percaya firman Tuhan ini sangat memberkati kalian semua ya, yang pastinya yang ada di rumah. Sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya ada beberapa pengumuman. Yang pertama, welcome buat teman-teman semua yang baru bergabung di online service kita malam hari ini. Yang kedua, online service TYC Padang akan tetap diadakan Sabtu depan 20 Juni 2020 jam 7 malam hanya di channel YouTube IFJF College Padang. Yang ketiga, iCare kita akan tetap berjalan secara online. Buat kalian yang belum bergabung, ayo bergabung dan hubungi iCare Leader TYC kita. Yang keempat, bagi teman-teman jangan lupa ya ikut ibadah Super Sunday hari Minggu jam 9 pagi di channel YouTube IFJF Padang. Sekian pengumuman dari saya. Stay healthy and God bless you. Bye!